Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan ataupun analisa aku secara astrologi, Vedic, dan juga pembacaan aku beberapa tahun ini sebagai seorang konselor, ya. Dari pengalaman aku ini, aku ingin menceritakan tentang siapa itu Pisces, oke? Jadi di sini sebelum aku mulai, aku pengen bilang sama kamu, aku juga menawarkan untuk personal reading, ya. Silahkan klik link website di bawah sini. Aku menawarkan untuk konseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga astrologi terus sih, psikologi atau psikologi, karena aku bukan hanya seorang tarot reader namun juga seorang konselor. Oke, so kita membicarakan tentang Pisces. Ingat, ini bisa nggak resonate untuk kamu, ya, karena aku bakal fokus ke astrologi Vedic atau astrologi Hindu. Oke, jadi bakal beda dengan astrologi barat yang selama ini kita tahu, ya, karena seperti aku bilang, aku di astrologi barat itu sunnya aku atau matahari aku adalah seorang Capricorn, namun aku di astrologi Vedic adalah seorang Sagittarius. Sih berbeda kan? Berbeda dalam perhitungannya sekitar 23,5 derajat aku ingatnya, ya. So jadi ada perbedaan satu zodiak, ya. Oke, jadi ini bisa sesuai sama kamu, bisa enggak. Gitu juga kalau kamu pengen tahu birth chart kamu atau bagan lahir kamu secara astrologi Vedic, kamu bisa juga cek link aku tadi, ya, seperti aku bilang. Oke, Pisces adalah zodiak ke-12 dari 12 zodiak. Jadi urutannya dari Aries, ya, sampai ke Pisces, urutan yang benar. Oke, bukan dari Capricorn lalu ke Sagittarius, no. Itu kalau per tahunnya, ya. Kita bicarakan real mulainya, yaitu dari Aries. Dan ini pembacaan untuk Pisces. Pisces itu energi yang cukup unik, ya, seperti aku bilang dulu. Kayaknya aku pernah bilang di salah satu pembacaan aku, ya. Energi spiritualitas, ya, energi saat membicarakan Pisces yang aku rasakan selalu adalah deep ocean, adalah samudra atau lautan yang dalam. Terlihatnya memang tenang, terlihatnya sangat dalam, luas, namun saat kita masuk ke dalam air itu terus makin ke dalam, ya, akan makin gelap, oksigen bakal berkurang, ya, kita bisa sesak di sana. Energinya kayak gelap, namun bukan gelap yang benar-benar dark, deep kayak Scorpio, no. Dia gelap namun kayak terisolasi. Jadi energi Pisces adalah seseorang yang sangat menyukai kesendirian, ya. Dia mempunyai waktu untuk bisa dibilang berimajinasi atau berhalusinasi, ya. Bisa entah ke arah yang baik ataupun enggak, ya. Yang pastinya dia mempunyai dunia dia sendiri. Kamu bakal melihat seorang Pisces memang terlihatnya seperti, banyak yang bilang, seorang yang enggak mempunyai komitmen, enggak mau berusaha, atau seperti malas, ya. Namun sebenarnya enggak, karena memang seorang Pisces dalam astrologi Vedic atau astrologi Hindu memang energi seseorang yang udah hampir selesai dalam hidupnya. Maksudnya adalah seseorang yang udah nyampe di ujung ibaratnya. Jadi sudah banyak hal yang dilalui, jadi di kehidupan ini, ya, dia waktunya untuk menikmati atau berusaha itu gak perlu berlebihan. Dia bakal mengusahakan apapun juga, ya, namun gak akan sekuat energi lainnya, energi zodiak lainnya. Dia bakal berusaha, ya, namun gak akan benar-benar kayak mati-matian. Dia akan berusaha secukupnya aja, dan caranya ya memang mereka sendiri yang tahu, karena energi Pisces energi yang unik, ya. Energi Pisces adalah seseorang yang ingin, kalau kamu tanya, misalnya kamu berhubungan dengan seseorang yang punya prominent planet di Sun, Moon, Rising, atau bahkan Jupiter, Ketu dan Rahu di Pisces, ya. Kalau kamu tanya sama dia, ya,
pasti dia bakal tanya, dia pasti bakal pernah ngomong dia ingin lari. Dia ingin lari dari dunia ini, dia ingin lari dari kesakitan ini, dan dia ingin hidup sendiri. Dia ingin menyendiri, ya. Karena memang energi Pisces, ya, ingin kesendirian, benar-benar desire, ya, butuh sekali energi untuk menyendiri. Karena kalau enggak, ya, dia bakal stres, dan ujung-ujungnya memang itu yang membuat bisa, kalau dia nggak bisa ngehandle energi itu, dia bisa menjadi seseorang yang adiksi entah rokok, minuman, atau bahkan seks. Jadi itulah dia perlu untuk pelarian atau pelampiasan, ya. Dan cinta bagi seorang Pisces, ya, jika kamu mencintai seorang Pisces, ya, kamu gak akan ngelihat dia berlutut mengemis sama kamu untuk dapatkan cinta dari kamu, no. Ya, dia bakal memperlihatkan diri dia ya kayak biasa aja, kayak terlihat kayak nggak cinta malah, namun itulah dia. Bukannya dia nggak cinta, ya, dia memberikan cinta dengan cara yang berbeda. Cinta yang dia berikan adalah membiarkan kamu, ya, dalam hidup kamu melakukan apapun yang terbaik dan memberikan kamu kebebasan. Cintanya dia adalah cinta yang ibaratnya seperti universe love, cinta yang untuk semua, untuk benar-benar spesial bagi seorang Pisces, ya. Pasangan seorang Pisces, ya, memang bakal sulit, ya, karena dia bakal menjadi diri dia apa adanya. Dia nggak akan yang kayak begini, nggak akan begitu. Dia punya hidup dia, jalan dia sendiri, ya. Dia nggak akan mencari kamu, mengemis kamu atau gimana pun, ya. Dia akan berusaha kok. Dia akan berusaha saat dia menginginkan, dia saat sayang dan cinta sama kamu, dia berusaha, ya. Namun saat dia ngelihat kamu nggak bisa menghargai keberhargaan dia dan apapun yang udah dia berikan, dia nggak akan bilang oke, aku nggak mau lagi sama kamu, kamu harus menghargaiku, no. Dia nggak akan bilang kayak gitu. Zodiak lain bilang kayak gitu, kalau dia nggak, dia langsung kayak ya udah. Saat dia bilang ya udah selesai, artinya dia tidak akan pernah berusaha lagi sampai kapanpun. Dia bisa aja menganggap kamu seperti nggak ada dalam hidup dia. Kenapa? Karena aku bilang tadi, seorang Pisces dia udah banyak berusaha dalam hidupnya dia capek dalam lelah, dia energi dia yang berasal dari masa lalu, dia udah berusaha keras untuk cinta dan keluarganya dia, untuk pertemanan. Jadi kehidupan ini kalau dia harus berusaha lebih, dia sakit, dia kecewa, dan hati dia nggak sanggup sih. Jadi saat dia ngelihat pasangannya, siapapun dekat dia nggak berusaha lebih seperti yang dia lakukan, dia nggak akan meminta. Ya, seorang Pisces nggak akan mengemis aku ingin dinikahi atau apapun, no, ya. Yang dia ingin hanya healingnya, penyembuhan dia ya dengan cara dia lari, menyendiri, ya. Dan gak akan mudah memang kamu memahami seorang Pisces, namun itu yang dia inginkan. Dia ingin lari dari kesakitan dan kecewaan, dan saat kamu bermain-main dengan seorang Pisces, kamu gak akan mendapatkan hasil apa-apa. Aku ngeliat dia mungkin gak akan ngerti. Saat kamu memberikan permainan, dia gak akan mempermainkan kamu, ya. Dia gak akan masuk dalam permainan kamu. Dia bahkan gak peduli gitu, karena dia mencari ketulusan, ya. Seorang Pisces sudah cukup, energi sudah lelah, sudah kayak waktunya untuk istirahat. Energinya tuh mirip kayak seorang yang udah pensiun, yang udah punya banyak hal dalam hidupnya, dan dia hanya ingin menikmati hidup dia dengan cara yang lebih sederhana, lebih simpel, ya. Dan dia hanya ingin fokus untuk menyembuhkan diri sendiri dan juga menyembuhkan orang sekitarnya. Jadi seorang Pisces bisa berhubungan dengan seseorang yang berada di atau pasangannya nanti adalah seseorang yang bekerja di bagian kesehatan, bisa jadi, ya, ataupun seseorang yang ada di dalam energi penyembuhan, healing secara psikologi, bisa jadi, ataupun banyak lagi, ya, entah secara spiritual juga bisa. Jadi seorang Pisces akan berhubungan dengan seseorang yang memang, ataupun dia nggak menjadi seorang
dokter atau apapun juga, dia akan bersama atau pasangannya adalah seseorang yang memang giving service, kasih service ke orang banyak. Maksudnya pasangannya bekerja di suatu perusahaan yang memang harus berurusan dengan orang banyak sih. Jadi ibaratnya pasangannya menjadi orang yang cukup ibaratnya di dalam pelayanan lah hidup dia. Okay, sih. Jadi memang seorang Pisces biasanya mendapatkan pasangan yang jauh berbeda dari dia, berbeda sekali. Ya, pasangannya seseorang yang sangat detail, seseorang yang sangat managing hidup dia sangat bagus, sangat apa ya, pasangannya sangat ibaratnya kayak tahu apa yang dia mau. Pasangannya sangat pokoknya sangat involved ya, sangat masuk ke dalam hidup. Mengerti ya aku maksud? Karena seorang Pisces ini dia seperti nggak masuk dalam hidup karena dia punya hidup dia sendiri. Itu yang aku maksud. Nggak hidup dalam eksternal, namun dia hidup dalam internal dari dia. Dia pasangan seorang, jika kamu menemukan Pisces ya, kamu bakal bingung dengan dia. Memang dia adalah the most hard to understand ya. Dia tuh energi zodiak yang paling sulit untuk dipahami ya. Dan kalau kita bicara Aquarius bisa kita lihat ada memang masih sisi tentang logikanya sih, tentang pemikirannya dia. Sedangkan Pisces enggak. Pisces itu selalu dia mempunyai cara ataupun pandangan hidup yang benar-benar out the box. Dia menjalani hidup dengan hidup dia sendiri, jalan dia sendiri. Dia nggak akan mau mengikuti jalan orang lain ya. Dia memang terlihat di awal sangat friendly, sangat baik ya, namun dia nggak akan mudah memberikan komitmen dan percaya dengan orang lain ya. Memang orang banyak salah tanggap, mengira dia mudah untuk didekati banyak orang ya, padahal enggak. Sedekat apapun kamu dengan seorang Pisces, belum tentu kamu bisa mendapatkan hatinya dia ya. Kamu harus belajar sama-sama tenggelam dalam dunianya dia, baru kamu bisa mendapatkan hati seorang Pisces ya. Karena seorang Pisces butuh seseorang yang bukan orang yang mencoba menarik dia dari samudra dia itu, dunia dia bukan, namun masuk ke dalamnya sama-sama dan menikmati waktu kalian bersama sih, dalam energi yang dalam itu. Karena seorang Pisces ibaratnya seperti ikan ya, dia nggak bisa keluar dari air. Dia butuh seseorang yang bisa menemani dia dalam air, bukan seseorang yang harus ngambil dia dari air baru dipindahin gitu. Dia nggak bisa, dia bukan energi seperti itu, bukan zodiak lain. Dia tetap butuh tempatnya, space-nya ya. Dan energi ini membuat seorang Pisces ya biasanya attract atau dia membuka banyak peluang. Jadi dia bisa membuka peluang banyak asing, maksudnya dia ingin merantau karena dia ingin lari energi dia tadi, dia ingin pergi dari tempat tinggalnya, ataupun dia ingin membuka peluang untuk berhubungan dengan orang yang beda agama, beda suku, atau bahkan warga negara asing. Jadi seorang Pisces bisa membuka peluang seperti itu karena ada energi, dia ngerasa kalau dia keluar dari energi ini dia bakal healing, dia bakal meninggalkan sakit dan kekecewaannya. Dan ini problem ya, yang aku ingat salah satu astrologerku bilang ya, ada cerita dari klien beliau di mana seseorang itu ya pindah ke luar negeri untuk semuanya beda ya, agar dia nggak sakit, nggak kecewa, dan dia hidup sendiri di sana. Dan saat dia cerita kenapa saat dia nyampe dia memang excited beberapa hari, bahagia, namun setelah itu kesakitannya masih ada sih ya. Karena seorang Pisces bisa aja salah tanggap, mengira dengan menjauhi tempat tersebut yang menjauhi kesakitannya. No, dia tetap membawanya dalam dirinya dia, hanya aja dia membawanya ke tempat yang baru. Jadi dia nggak bakal beradaptasi, dia bakal banyak hal yang dia pelajari itu membuat dia lupa dan kesakitan dia, padahal gak akan pernah lupa sih. Menjadikan energi pelarian ini ya
sebagai bentuk untuk nggak sakit, itu adalah bad traits atau hal yang nggak baik dari seorang Pisces memang sih, karena ada energi takut untuk sakit. Seorang Pisces itu ibaratnya kayak seorang Scorpio, namun seorang Scorpio dia ingin masih berusaha, apapun diusahakan, namun seorang Pisces dia udah sakit namun dia nggak mau mengusahakan apapun untuk berjuang, yang dia mau hanya untuk lari, that's it ya. Jadi biarpun dia pernah sayang dan cinta sebesar apapun, dia pernah berusaha ke kamu yang berusaha dengan Pisces, I'm sorry kalau kamu bikin dia sakit, udahlah, dia nggak akan menganggap kamu ada atau bahkan menganggap kamu hidup. Kenapa? Dia lelah, dia capek ya, dia udah mati-matian dalam hidupnya dia ya. Yang dia mau hanyalah lari sih, pergi menjauh. Terus seorang Pisces bisa menjauh dari keluarganya, teman-temannya, menghilang beberapa bulan ya, benar-benar menghilang, bukan orang yang kayak drop stres gitu ya. Seorang Scorpio bisa kayak gitu ya, berbulan-bulan sakit, bertahun, namun seorang Pisces dia bukan hanya sakit menghilang, iya dia sakit, dia juga menghilang, gak akan ada yang tahu dia kemana, karena dia ingin private space. Ini memang karmanya seorang Pisces, entah baik ataupun buruk itu penilaian kita sendiri ya, dan dia memang harus menjalani ini ya. Jujur aku sering juga, bukan sering sih, banyak urusan dengan seorang Pisces ya, memang aku ngerasain kayak gitu, karena semakin dia berusaha biasanya dia bakal makin sakit ya. Sakitnya karena dia sakit melihat diri dia berusaha lebih, oke? Dan dia ngelihat orang di sekitar dia nggak memahami siapa diri dia. Dia memang harus, seorang Pisces dia butuh seorang pasangan yang memang bisa mengerti dunianya dia, mengerti dia yang memang butuh untuk sendiri, dia yang, kan seorang Pisces itu sangat setia loh, sangat berdevosi ya, terutama dengan hidupnya. Nggak perlu pasangan, kalau dia udah misalnya hidup untuk menyendiri, dia akan terus menyendiri, ataupun dia akan fokus dengan satu Tuhan ataupun keyakinan, dia akan fokus ke sana. Dia nggak akan agak fanatik kayak Sagittarius, no, dia akan fokus untuk diri dia sendiri, dia nggak akan memaksakan siapapun ya. Dia akan fokus ke diri dia, apa yang bisa dia lakukan untuk diri dia sendiri ya. Cara pandang dia akan kehidupan ya, dia lebih menyukainya untuk tenggelam dalam diri sendiri ya. So pasangannya adalah seseorang yang memang harus tahan banting ya, seseorang yang memang yang duduk diam ya, ada untuk dia dan gak memaksakan apapun terhadap dia. Biarkan dia keluar dari sarangnya dia, dari lautannya dia, dan seseorang yang tulus lah yang bisa ngelihat hatinya seorang Pisces yang memang bakal tahu. Jadi gini, karena lambang Pisces adalah ikan yang berada di air yang sama namun mengarah ke arah yang berbeda ya. Ini ngasih lihat banget ya, walaupun Pisces dengan pasangannya itu seperti kayak mempunyai dunia masing-masing, kerjaannya masing-masing ya, sebenarnya hati mereka sama ya, hanya aja cara mereka perlihatkan cinta itu, kasih sayang itu berbeda. Pisces akan tertarik dengan seseorang yang memang sibuk dengan hidup dia, dengan kerjaannya dia, karena seorang Pisces nggak bisa dengan seseorang yang terlalu codependent, Seorang Pisces nggak bisa dengan seseorang yang terlalu attached, terlalu terikat sama pasangannya, apalagi tergantung. Dia nggak bisa ya. Dia butuh pasangannya juga punya hidup sendiri agar dia juga bisa sendiri gitu loh maksudnya. Jadi dia pengen pasangan dia yang membiarkan dia sendiri, dan pasangan dia yang setia, pasangannya yang tahu harus gimana ya. Karena seorang Pisces adalah energi seseorang yang aku bisa bilang dia nggak begitu suka untuk mengatakan apa yang dia rasakan ya. Kalau dia sampai mengatakan, itu berarti dia sudah memendam itu cukup lama, entah berhari-hari atau berbulan
ya. Dia nggak bisa yang kayak plek gitu, enggak, dia bakal berpikir matang lama untuk mengatakan itu ke pasangannya sih, ya. Seorang Pisces butuh cinta yang benar-benar tulus, ya, karena kalau nggak ada ketulusan itu, pasangannya nggak akan tahan ngelihat kelakuannya dia, perilakunya dia yang kayak nggak acuh sama dia, keluarganya atau pasangannya, ya. Kalau pasangannya udah benar-benar dewasa, mengerti, pasangannya tahu, oh, istri aku yang memang begini, suami aku yang memang begini orangnya, ya. Dan ya dia memang butuh waktu untuk sendiri, bukan berarti dia nggak sayang sama aku. Dia memang gitu sih. Jadi dia perlu seseorang yang bisa dibilang ya blindly trust them gitu. Pasangannya yang bisa bertahan dengan seorang Pisces adalah seseorang yang benar-benar kasih kepercayaan 100% sama pasangannya, nggak ada keraguan-raguan sih. Itu yang dimau seorang Pisces, karena seorang Pisces dia nggak akan mau untuk main-main. Memang ya dia ingin setia, ya. Dan dia saat dia merasakan sakit dan kecewa, dia akan ngelihat kok apa yang pasangannya udah berikan selama ini ke dia, jadi dia nggak akan menyia-nyiakan itu. Namun kalau dia ngelihat pasangannya nggak bisa menghargai itu, ya dia bakal menyerah, ya. Menyerahnya ya bisa jadi dia memang buka hati untuk orang lain, namun sebelum itu dia pasti bakal bilang, ya, dia akan menyelesaikannya. Cuman ya cukup lama memang, karena seorang Pisces butuh waktu untuk berpikir, ya. Dia akan lebih cepat hatinya menjauh dari pasangannya daripada hubungan itu. Jadi kalau kamu berhubungan dengan seorang Pisces, dia udah mulai menjauh dari kamu, ya berarti dia udah mulai mau untuk meninggalkan kamu. Okay, so energi yang memang sangat unik sebenarnya, namun bukan berarti bakal selalu buruk. No, setiap zodiak ada baik dan buruknya, ada jalan karmanya sendiri, tinggal kitanya seperti apa, ya. Namun yang pastinya, ya, seorang Pisces, dia saat dia ingin lari dari apapun juga, kalau dia tenggelamkan diri dia dengan serving others, maksudnya dia kerja atau rutinitasnya dia, disitulah dia bisa untuk jalan hidup dia lebih baik. Dan energi dia yang untuk kayak mau kabur aja, ingin lari aja, itu nggak akan terlalu terasa. Ataupun energi adiksinya dia sih, karena seorang Pisces butuh sesuatu hal yang menjadi tujuan dalam hidupnya dia. Dia nggak boleh ada yang kosong dalam hidup dia. Kalau ada yang kosong, di situ bakal menjadi lubang terbesar dalam hidupnya dia. Okay, see, that's it. I think that's all untuk Pisces. I hope that you can enjoy this video. Yeah, thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video.